Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya tentu seperti biasa kita akan memulai dengan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menaikkan satu pujian tidak dengan tangan hampa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan ini menyukakan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Pagi kami datang Tuhan di hadirat Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik, yaitu hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya ini menyukakan hati Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari kita akan suarakan hati kita. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Biar hati kami terletak tertuju pada Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kita akan satu pujian, Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan
dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Roh Kudus, biarlah sudi tinggal dalam hidup kami, sebab kami membutuhkan tuntunan Tuhan, agar kami selamat, agar kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, hanya Engkau Tuhan dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, terima kasih Tuhan, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat suara dan hati kita. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku, jamah hati kami Tuhan dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan kita sama-sama akan belajar untuk suatu topik yang saya beri judul Tuhan mencari orang yang taat. Namun seperti biasa, sebelum memulai pembahasan mengenai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap pagi Tuhan, atas kemurahan Tuhan dan atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Pagi ini kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang hadir dan yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Baik, kita akan memulai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, tentu ada prioritas yang harus kita utamakan. Dan seringkali sebagai umat kita bingung dalam memilih kalau kita tidak mengetahui firman-Nya dengan tepat. Misalnya ya, mana yang lebih utama? Ya, jika dikaitkan antara memberi korban bakaran, termasuk penyembahan atau persembahan, atau taat pada perintah Tuhan yang lainnya. Ya, atau mengasihi sesama, atau pada firman Tuhan yang lainnya, ya, menolong orang atau taat pada firman Tuhan yang lainnya dan seterusnya, ya. Memberi korban bakaran atau penyembahan atau persembahan, mengasihi sesama dan menolong itu juga adalah perintah Tuhan, ya, yang mana juga tentu kita harus mentaatinya. Inilah yang seringkali menjadi dilema buat umat Kristen ketika kita harus mengadakan pemilihan-pemilihan pada suatu saat, ya. Untuk itulah maka pengenalan akan Tuhan itu sangat penting sehingga kita tidak masuk dalam kebimbangan, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan tepat kehendak Tuhan? Yaitu tentu melalui firman-Nya. Kita harus membaca firman, karena firman itu merupakan sumber daripada kebenaran. Firman itu merupakan perkataan Tuhan, ya. Sebab di dalam Alkitab semua perintah maupun larangan itu tertulis dengan jelas dalam keadaan atau situasi yang bagaimana. Ini yang pentingnya. Dalam kondisi atau situasi tertentu, maka ada firman yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas kita di dalam menjalankan firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan ketaatan yang sejati, ya. Contoh misalnya, ketika kita akan ke gereja, lalu kita melihat ada suatu kecelakaan yang sudah cukup berat misalnya, menjadi dilema buat kita. Kalau kita menolong orang tersebut, maka kita akan terlambat atau bahkan mungkin tidak bisa bergereja pada hari Minggu. Namun sebaliknya, kalau kita pergi ke gereja atau meneruskan perjalanan kita ke gereja, berarti kita mengabaikan korban kecelakaan yang cukup parah itu, ya. Nah, mungkin kita akan membayangkan bagaimana kalau misalnya diri kita yang menjadi korban kecelakaan itu, atau mungkin orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, anak kita, saudara kita, dan seterusnya. Apakah kita masih memang harus bergereja sesuai dengan perintah Tuhan, atau kita juga harus menolong sesama kita yang juga adalah perintah Tuhan? Inilah kita harus diberi hikmat oleh Tuhan dalam menentukan pilihan-pilihan di dalam kita menjalankan firman Tuhan. Nanti saya akan membahasnya, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa maksud Allah mencari orang-orang yang taat? Apakah hanya untuk kepentingan manusia secara pribadi, atau untuk kepentingan Allah dalam mewujudkan minatnya atau rencananya Tuhan terhadap manusia? Ya, tentu jawabannya adalah yang kedua, ya, yaitu untuk kepentingan Allah demi keselamatan manusia. Namun baik sekali ketika seseorang mendapatkan misi dari Allah, di tengah jalan mereka menyelipkan kepentingan pribadinya. Bahkan tidak jarang juga mereka pada akhirnya malah mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya secara keseluruhan. Misalnya dalam suatu perlayanan, misalnya ketika seseorang pertama kalinya dipakai oleh Tuhan, maka dia sangat rajin sekali, dia taat sekali semua pada perintah-perintah Tuhan. Dia lebih sering memberikan keselamatan untuk umatnya, ya. Semua itu dilakukan dengan baik. Namun seiring dengan perjalanannya, kerap kali mereka lupa bahwa ini adalah misi Tuhan. Lalu asiklah mereka memindahkan atau menyelipkan dengan misi mereka tadi. Yaitu apa misi mereka? Mencari ketenaran, mencari uang atau harta, ya, mencari kebanggaan dan seterusnya. Dan akhirnya mereka melupakan misi daripada Tuhan.
Kita lihat saja di gereja, mereka berkhotbah biasanya penuh dengan berkat-berkat, mukjizat dan sebagainya. Khotbah seperti itu tentu tidak meningkatkan iman keselamatan daripada jemaatnya, tidak akan meningkatkan, ya. Tapi justru sangat disayangkan, banyak sekali orang Kristen atau umat Kristen yang sangat suka sekali dengan pemberitaan firman Tuhan yang sifatnya seperti itu, ya, sangat suka. Ya, kita lihat saja gereja-gereja yang membawa khotbah tentang mukjizat, tentang diberkati, itu kesembuhan dan lain-lain, itu banyak sekali jemaatnya. Sebaliknya, kita boleh cek di gereja kita masing-masing, berapa persen orang yang ingin mengikuti misalnya pendalaman Alkitab. Kita cek di gereja kita masing-masing. Saya berani pastikan tidak lebih dari 10% umumnya ya, tidak lebih dari 10%. Yang itulah yang menggambarkan umat Kristen sesungguhnya. Mereka malas mendengarkan firman Tuhan, mereka malas untuk menerima berita-berita tentang keselamatan. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Padahal maksud utama Allah memanggil kita adalah untuk membawa berita tentang keselamatan sesuai dengan maksud Allah pada waktu penciptaan. Namun manusia mempergunakan kuasa Allah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kita lihat banyak sekali pendeta atau penggembala atau pengkhotbah yang mempertontonkan seakan-akan dia memperoleh kuasa daripada Tuhan, ya. Seakan-akan saya katakan, karena banyak juga yang itu adalah hanya suatu tipu muslihat atau trik, ya. Padahal kita tahu bahwa Allah itu, kuasa Allah itu tidak perlu dibuktikan, karena Allah itu adalah maha segala-galanya. Kuasa Allah itu sudah dibuktikan sejak zaman penciptaan. Jadi Allah tidak perlu lagi dibuktikan, atau kuasa Allah tidak perlu lagi ditonjol-tonjolkan, ya. Tanpa pengakuan manusia pun dia tetap Allah yang maha segala-galanya, ya. Manusia mau mengakui atau tidak, itu tidak berpengaruh terhadap kuasa Allah. Ya, ini yang harus diingat. Dari banyak juga pendeta yang merasa bahwa jika dia mempertontonkan kuasa Allah, maka dia membela Allah. Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibuktikan kebesarannya, Allah tidak perlu lagi ditonjolkan kuasanya. Semuanya itu sudah dibuktikan sejak zaman alam semesta ini diciptakan. Amin. Ya, jadi saya mau tekankan sekali lagi, janganlah kita merendahkan Allah justru dengan menonjolkan seakan-akan Allah mempunyai kuasa, ya. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, di mana Tuhan mencari orang yang taat, ya. Saya akan mengambil beberapa contoh. Yang pertama yaitu Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh yang taat pada firman Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham itu tinggal di Ur Kasdim, dekat daerah Mesopotamia, ya. Keluarga Abraham itu sebenarnya termasuk cukup kaya. Tera ayahnya itu cukup kaya, ya. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham keluar daripada Ur Kasdim, ya, Abraham langsung mentaatinya. Abraham tidak mengatakan, "Oh Tuhan, nanti dulu Tuhan, tunggu Tuhan beberapa tahun lagi," atau bagaimana. Atau mungkin Abraham mengatakan, "Tuhan, saya sudah terlalu tua," karena pada waktu itu umur Abraham sudah 75 tahun. Ya, dapat kita bayangkan bahwa seorang, mungkin saya dapat katakan kakek, walaupun dia belum mempunyai keturunan, ya, tapi umurnya sudah menjadi kakek, ya, mengadakan perjalanan dari Jakarta sampai ke Surabaya ribuan kilometer dengan naik keledai. Kita dapat bayangkan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, bahkan sangat sulit, sangat sukar, bahkan saya boleh katakan beresiko, karena mereka melewati padang-padang gurun yang mungkin mereka bisa mati, bahkan mungkin juga banyak penyamun yang mungkin akan merampok dan membunuh mereka, ya. Tapi jadi Abraham mempunyai pilihan, apakah dia bisa tinggal atau tetap mau tinggal di Ur Kasdim atau di Mesopotamia, atau dia ingin menuruti kehendak Tuhan. Dan kita lihat memang Abraham ternyata memilih mengikuti perintah atau kehendak Tuhan. Yang hal lain adalah ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya, anak satu-satunya, anak kesayangannya, anak yang sudah sekian puluh tahun dia nantikan.
Allah minta supaya dia dikorbankan, Ishak supaya dikorbankan. Dan apa jawaban daripada Abraham? Dia tunduk, dia taat, dia membawa Ishak tanpa banyak protes kepada Tuhan. Ya, makanya kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan memerintahkan segala sesuatu, kita jangan protes. Ya, sama seperti Abraham. Namun kita lihat apa yang terjadi. Ternyata Ishak diselamatkan, domba yang dikorbankan. Ya. Kemudian kedua adalah Musa juga. Ya. Kita tahu Musa adalah semasa remajanya itu hidupnya enak di istana. Ya, dia mungkin menjadi orang ketiga di istana, raja, putra mahkota, dan lalu Musa. Musa juga dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat kehidupan Musa yang begitu enak di istana ditukar juga dengan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Ya, bayangkan kehidupan yang enak itu dan mewah itu ditukar dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ya, bahkan dia harus bertanggung jawab terhadap hampir kurang lebih 2000 jiwa dalam kehidupan yang cukup memprihatinkan. Karena selama perjalanan itu, ya kita tahu bukan pujian yang diterima oleh Musa, tetapi justru hal yang sebaliknya. Musa seringkali dicaci maki, disalahkan, dijadikan korban amukan kemarahan dari bangsa Israel yang tegar tengkuk. Namun kita lihat Musa tetap tunduk pada perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat dua kehidupan tokoh besar Alkitab ini, mereka meninggalkan kehidupan yang cukup enak, masuk ke dalam kehidupan yang penuh perjuangan, yang penuh tantangan. Namun akhirnya juga kita tahu bahwa dua tokoh besar ini dicatat selama-lamanya di dalam Alkitab sebagai tokoh yang patut diteladani. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita juga bersedia meninggalkan kehidupan kita yang mungkin juga berkecukupan, lalu ketika Tuhan memanggil misalnya untuk suatu perlayanan, kita harus meninggalkan keduniaan kita, sama seperti apa yang dilakukan oleh para misionaris misalnya. Mereka masuk ke daerah-daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada air, dan mereka harus memberitakan firman Tuhan, harus memberitakan tentang keselamatan kepada suku-suku yang terasing. Ya, inilah menjadi bahan renungan kita. Ya, namun kita lihat juga di tokoh Alkitab ada juga yang juga menolak atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, yang pertama misalnya yaitu Saul. Maaf, raja pertama orang Israel Saul itu, kehidupan Saul itu terbalik dengan dua tokoh tadi. Ya, Saul memang kehidupannya sudah lumayan sebelum dia menjadi raja. Ya, dan namun setelah dia menjadi raja, maka kehidupan Saul itu tentu jauh lebih mewah daripada kehidupan sebelumnya. Ya, namun di dalam kehidupan yang sangat mewah itu justru Saul kurang bersyukur. Dia malah melanggar firman Tuhan, sehingga akhirnya Saul kehilangan tongkat kerajaannya. Ya, yang pertama Saul itu melakukan pelanggaran terhadap dua kali terhadap firman Tuhan atau melanggar ketaatan Tuhan. Ya, yang pertama yaitu firman Tuhan memberitakan kepada Saul untuk menumpas semua orang Amalek termasuk ternak-ternaknya. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Saul. Ya, Saul tidak membunuh, bahkan Raja Agag tidak dibunuhnya. Malah waktu Nabi Samuel menegur bahwa Tuhan tidak berkenan atas perilaku Saul, barulah Saul membunuhnya. Ya, inilah contoh-contohnya. Demikian juga ternak. Ya, ternak-ternak yang baik itu dikumpulkan oleh Saul, ya, dengan harapan dia ingin menjadikan korban bakaran yang sempurna di hadapan Allah. Tetapi Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan semua itu harus dituntas. Artinya walaupun di antara mereka itu ada yang kelihatan oleh mata manusia sempurna, tetapi di mata Allah itu adalah suatu kenajisan. Ya. Nah, kita lihat misalnya di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Perhatikan, lebih baik daripada
memperhatikan lebih baik daripada lebah domba-domba jantan. Ya. Jadi ketiga taatan yang lain adalah Saul ketika mengadakan korban bakar, karena Saul merasa sangat gelisah dia melihat pergerakan daripada orang-orang Filistin. Ya, Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk menyalakan korban bakaran, padahal kita tahu semua bahwa yang boleh melayani mezbah itu atau membakar korban bakaran itu adalah imam daripada suku Lewi, sedangkan Saul bukan dari suku Lewi, dia dari suku Benyamin. Sehingga korban bakaran itu tentu tidak diterima Allah, dan akhirnya Saul kalah dalam pertempuran tersebut. Ya, bahkan akhirnya Allah juga mengambil kerajaannya dan memberikannya kepada Daud yang bukan keturunan daripada Saul. Ya, yang kedua yaitu kita lihat Daud. Walaupun Daud dikenal sebagai seorang yang penuh hidupnya dengan mengandalkan Tuhan atau dekat dengan Tuhan, namun Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa. Ya, pertama kali Allah sangat tertarik kepada Daud, ya, karena Daud itu kelihatannya itu ya seperti katakanlah bahasa sekarang itu imut-imut, perawakannya kecil, kemerah-merahan, matanya indah, paras eloknya. Jadi Tuhan sangat tertarik kepada Daud, demikian juga hatinya. Ya, tentu tidak lepas daripada hatinya itu. Untuk itulah maka akhirnya Allah berfirman kepada Samuel untuk mengurapi Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja atas orang Israel. Ya, kita lihat ya, walaupun Daud itu kecil mungil istilahnya, namun ketika dia berhadapan dengan Goliat, ya, dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Dia dapat membunuh Goliat dengan satu kali lemparan batu yang tepat mengenai sasaran, yaitu di jidat daripada Goliat, dan langsung Goliat terkapar. Ya, jadi ini jelas membuktikan adalah bahwa Daud memang orang yang diurapi atau orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, Daud hampir dalam setiap kehidupannya juga selalu bergantung kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, atau dengan kata lain boleh juga kita katakan Daud itu sangat taat kepada Tuhan. Ya, namun ketika Daud mengambil Bathsheba, ya, dengan membunuh suaminya bernama Uria orang Het itu, salah satu panglima perang yang sangat setia kepada Daud, Daud jatuh dalam dosa. Ya, Daud telah melanggar firman Tuhan. 10 firman Tuhan, yaitu jangan mengingini milikmu sendiri atau jangan engkau berzina. Ya, namun dia segera menyadarinya setelah Nabi Nathan menegurnya. Ya, namun kita lihat walaupun Daud sudah menyesal bertobat, dia tetap harus membayar harga yang mahal untuk dosanya. Ya, anaknya yang sulung hasil hubungannya dengan Bathsheba haruslah mati, dan juga Allah telah mengutuk keturunan Daud, ya, walaupun mereka masih diperbolehkan memerintah, namun dengan pengorbanan darah di antara kerabat mereka sendiri. Dan inilah tentu sangat menyedihkan hati daripada Daud. Ya, demikian juga kalau kita masih mencari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh baik yang setia maupun yang tidak setia, atau yang taat maupun yang tidak taat. Yang taat misalnya Nuh masih taat, ya. Yang tidak taat sama sekali yaitu Yunus misalnya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam perjanjian baru, ya. Yang pertama tentu tokoh sentral yaitu Yesus, ya. Di dalam kehidupan Yesus, walaupun di dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini, Yesus selalu taat kepada Bapa yang ada di sorga. Ya, jadi Yesus sebelum mencari orang-orang yang taat untuk mengembangkan misinya, dia juga memberikan contoh ketaatan di dalam kehidupannya. Ya, dengan demikian maka manusia mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan atau Allah Bapa atau keinginan Yesus, karena keinginan Yesus sama juga dengan keinginan Bapa. Jadi walaupun Yesus yang kita percaya merupakan inkarnasi daripada Allah, Yesus tetap taat pada aturan-aturan yang telah Allah Bapa gariskan. Ya, Yesus tidak mengemban misinya sendiri, tetapi Yesus mengemban misi Bapa yang ada di sorga. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan yang terkasih juga dapat melihat pada video saya yang lain yang saya beri judul adalah pembagian tugas di dalam Allah Trinitas. Ya, demikian juga ketika melakukan pelayanan, Yesus mengatakan bahwa makanannya adalah menjalankan perintah
Bapa yang ada di sorga. Yohanes 3 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Juga Yesus harus menghadapi pengorbanan di kayu salib. Yesus tetap setia kepada Bapa dengan mengatakan bahwa kalau boleh biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Ya, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bahkan Alkitab juga mencatat sampai mati Yesus tetap taat walaupun sebagai manusia. Dia harus menderita, sangat menderita akibat siksaan yang diterimanya dari tentara Romawi sepanjang perjalanan daripada Via Dolorosa ataupun ketika di kayu salib. Tetapi Yesus tetap taat seperti apa yang menjadi misinya di sorga, yaitu dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi Yesus dalam kehidupannya telah memberikan contoh atau keteladanan ketaatan kepada Allah. Demikian juga ketika Yesus mengangkat 12 muridnya. Yesus mencari orang-orang yang taat. Yesus tidak mencari orang yang berpendidikan, orang yang tampan, orang yang hebat, orang yang pintar, dan seterusnya. Ya, dapat juga kita lihat misalnya para rasul juga sangat taat kepada Yesus. Ya, misalnya sebagai contoh ketika Simon dan kawan-kawannya tidak mendapatkan ikan, Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi, dan mereka mentaati, akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan. Demikian juga ketika Petrus dan kawan-kawan menghadapi pengadilan daripada imam besar untuk tidak menyebarkan ajaran Yesus. Mereka tidak takut, mereka justru takut kepada Allah. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 23. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan amanat agung dari Yesus yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Para rasul pun melakukannya, meskipun mereka harus mengorbankan nyawa sekalipun. Dan kita lihat dari 11 ya, memang ada satu Yudas itu adalah pengkhianat. Dari 11 itu mungkin hanya Yohanes saja yang hidupnya tidak terlalu berat di dalam kehidupannya. Ya, inilah beberapa contoh orang-orang yang dicari karena ketaatan yang terdapat di dalam Alkitab. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umatnya atas panggilan Tuhan? Kata taat itu memang sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ya, kalau kita hanya mengatakan taat di dalam mulut dan bibir saja, kita itu sangat mudah. Ya, dan ini banyak juga yang terjadi di dalam orang Kristen. Ya, banyak sekali kita taat, kita mau baca firman, kita mau mendengarkan firman, tetapi ketika keluar daripada gereja, mereka tidak melakukannya. Atau di dalam doa. Ya kan, kita seringkali berdoa, ya Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman-Mu. Jangankan untuk melakukan firman-firman yang susah, melakukan firman di antara keluarga kita sendiri saja juga sudah tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, inilah yang harus kita perhatikan agar kita tidak sembarang kata untuk mengatakan kata taat tadi. Ya, kalau ketaatan itu jangan juga diartikan sebagai ketaatan kepada Tuhan saja, tetapi ketaatan itu harus diartikan taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memberitakan atau berisi dua, yaitu perintah dan larangannya. Dan kita juga tahu hukum Tuhan yang terutama adalah ada dua juga, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, namun pada kenyataannya kita lebih takut kepada Tuhan. Ya, buktinya apa? Buktinya semua hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan kita lebih mau menerimanya daripada kalau kita melakukan firman Tuhan atau ketaatan kepada firman Tuhan kepada sesama kita. Ya kan? Misalnya saya dalam satu keluarga
Apakah kita taat pada pasangan kita? Apakah anak-anak taat pada orang tua? Dan seterusnya. Ya, inilah yang menjadi PR daripada kehidupan kita sekarang ini. Ya, nah, umumnya kita, saya ulangi lagi ya, umumnya kita lebih takut taat pada hukum Tuhan. Itulah sebabnya makanya kita takut kepada Tuhan secara langsung daripada taat kepada manusia. Padahal hukum Tuhan itu harus kita laksanakan dengan seimbang, ya. Kalau ketaatan itu didasarkan dengan kerelaan atau keikhlasan, maka kiranya kedua hukum ini dapat kita lakukan. Hal yang paling menghambat ketaatan kita adalah karena kedagingan kita. Firman Tuhan mengatakan roh adalah penurut, sedangkan daging adalah lemah. Atau Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang aku lakukan seringkali adalah aku yang benci. Apa yang aku lakukan seringkali adalah apa yang paling ku benci. Sehingga seringkali kita merasa berat sekali melakukan firman Tuhan. Padahal 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Memang firman Tuhan tidak mengatakan perintah-perintah itu ringan, dikatakan tidaklah berat, ya. Artinya perintah-perintah itu dapat harusnya kita lakukan, ya. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang menyatakan hal yang sebaliknya. Padahal kita tahu dan kita mungkin semua sepakat bahwa firman Tuhan adalah sumber daripada kebenaran. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita maupun di dalam pemikiran kita. Ya, mari kita kembali pada contoh Abraham dan Musa. Tuhan mencari orang yang taat untuk mengembangkan misinya. Kedua tokoh ini taat pada perintah Tuhan karena mereka mengerti bahwa misi yang diemban oleh mereka adalah misi Allah dan bukan misi mereka. Mereka mengerti bahwa misi Allah, sekali misi Allah itu dijalankan, maka tidak ada keuntungan duniawi, ya, yang akan mereka peroleh, ya. Bahkan mereka justru akan kehilangan kehidupan keduniawiannya. Namun mereka berharap akan mendapatkan keselamatan, ya. Dan memang kita lihat di dalam Alkitab mencatat kedua tokoh ini mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama manusia yang diciptakan. Abraham dapat ditemui Lazarus di kota Yerusalem baru, ya. Sedangkan Musa bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan Nabi Elia dan Tuhan Yesus di bukit, ya. Sebaliknya Saul menginginkan misi Allah dipakai untuk misi atau kepentingan sendiri. Akhirnya Saul kehilangan segala-galanya, baik kerajaannya maupun kehidupan kekalnya, ya. Demikian juga dengan Daud. Misi Allah yang dipakai untuk kenikmatan hidupnya dengan mengambil istri orang, padahal dia tahu ada 10 perintah Allah, dia taat pada hukum Taurat, tetapi dia tidak sanggup untuk mengendalikan kedagingannya. Ya, itulah yang harus dibayar oleh Daud juga, ya. Nah, bagaimana dengan panggilan Tuhan kepada kita? Sekali lagi, ya, Tuhan tetap dan akan terus mencari orang-orang yang taat untuk mengembangkan misinya. Kalau kita menolak, maka Tuhan akan memakai orang lain untuk mengembangkan misinya. Jadi misi Tuhan ini akan selalu terlaksana, ya. Ada 3 hal yang mendapatkan perhatian dari pemaparan tadi saya, ya. Yang pertama yaitu membawa keselamatan pada diri yang bersangkutan. Jadi kalau kita taat itu berarti kita membawa diri kita pada keselamatan, ya. Keselamatan hanya manusia itu hanya dapat terjadi kalau manusia itu taat pada perintah Allah. Sebab setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan itu akan membawa pada kebinasaan, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Hal ini dapat kita lihat juga di Alkitab, dimulai dari zaman Nuh dan seterusnya tadi sudah saya paparkan, ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjadi contoh keselamatan bagi sesama manusia, ya. Dengan menjalankan ketaatan, maka Tuhan menghendaki setiap manusia untuk mengikuti contoh ketaatan tadi. Misalnya apa yang telah dilakukan oleh Nuh, Abraham, Musa, bahkan Yesus datang ke dunia ini juga memberikan contoh ketaatan yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, maka manusia dapat mencapai keselamatan. Kalau tidak, manusia tidak tahu bagaimana dia dapat mencapai keselamatan, ya. Jadi Allah memberikan tuntunan, bimbingan kepada manusia supaya manusia dapat masuk dalam kerajaannya.
Yang ketiga itu menjalankan misi Allah. Inilah yang merupakan bagian terbesar dan terpenting dari Tuhan, mencari orang yang taat, yaitu untuk menjalankan misinya menghadapi persoalan manusia. Kita tahu sekarang manusia itu dunia ini sudah makin jahat, ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa kata-kata kita itu kita akan pakai untuk misi kita atau kembali lagi pada misi Allah, ya. Kebanyakan dari kita itu yang tadi sudah saya beri keterangan, pertama-tama memang dia menjalankan misi Allah, tetapi di tengah jalan atau di seperempat jalan dia bisa menyelipkan dengan misinya sendiri, dengan kepentingan diri sendiri. Ya, kita lihat banyak sekali contoh-contohnya, ya, yang sudah tidak perlu saya sebutkan, ya. Misalnya juga demikian kalau kita di gereja dan mengikuti Tuhan, namun sebenarnya tujuan kita adalah untuk mencari berkat, ya. Setelah berkat didapat, maka selesailah semuanya. Kalau belum mendapatkan berkat, maka yang dilakukan adalah pindah gereja, dan pindah gereja. Seakan-akan Tuhan dari berbagai gereja itu adalah berbeda, ya. Atau kita akan terus berdoa kepada Tuhan dengan tekun, dengan rajin, namun setelah mendapatkan berkat, selesailah juga semuanya. Ya, kalau kita ke gereja, kita membaca firman Tuhan atau kita bersekutu dengan Tuhan karena kita ingin menjalankan misi Allah atau misi Tuhan, supaya kita semakin mengenal Allah untuk mencapai keselamatan. Tetapi yang tadi saya katakan, kita juga seringkali menyelipkan kepentingan kita untuk semua perbuatan kita, supaya yang menjadi tujuan kita itu tersamarkan atau tidak terlalu nampak, tidak terlalu kelihatan, ya. Namun kita harus ingat bahwa di mata Tuhan tidak ada yang dapat tersembunyi. Ya, misalnya kita bersekutu dengan Tuhan ataupun menjalankan misi Tuhan, memang kita tidak akan secara langsung mengatakan atau menginginkan bahwa kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, kalau kita tidak murni dalam menjalankan firman Tuhan, seringkali timbul di dalam benak kita, ya, masa sih kalau kita bekerja di ladang Tuhan kita tidak diberkati? Masa sih kalau kita bekerja di ladang Tuhan kita tidak disembuhkan? Masa sih kalau kita bekerja di ladang Tuhan nanti kita tidak ditolong oleh Tuhan, dan seterusnya, ya. Kalau hal seperti ini terus kita tidak dapat lepaskan, maka kiranya kita tidak mampu lagi menjalankan misi Tuhan. Ya, atau kita berusaha untuk mengampuni seseorang karena kita takut juga karena dosa kita tidak diampuni. Sebagai orang Kristen seharusnya kita mengampuni sesama kita itu karena kita mengasihi mereka. Jadi walaupun ada dua ayat masing-masing perintah Tuhan, tetapi kita harus bisa memilih dan memilah mana sebenarnya yang harus. Kalau tadi mengampuni dengan ancaman dosa kita tidak diampuni, umumnya kita itu tidak bisa ikhlas melepaskan kepahitan kita. Ya, jadi kalau firman Tuhan memberitakan kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus, semua itu kita rasakan berat karena kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya menjalankan ayat ini, apa yang dapat saya terima? Ya, Tuhan menjawab, kamu akan mendapat keselamatan, anakku. Ya, tetapi dalam hati kita membantah, bukan itu Tuhan yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah kehidupan yang enak di dunia ini, karena saya sekarang ini masih tinggal di dunia. Repot ya kalau sudah begitu, ya. Nah, kalau pengertian ini masih ada di dalam hati dan pikiran kita, maka ayat tadi tidak akan dapat kita kerjakan dengan baik. Tetapi kalau kita mengejar perintah ini dan menerima serta mengerti bahwa misi Tuhan adalah membawa kita pada kehidupan yang kekal dan bukan pada kehidupan duniawi, maka saya yakin dan percaya kita semua pasti dapat melakukannya dengan baik. Rasul Paulus mengatakan semua yang menjadi kebanggaannya terdahulu tidak berguna, bahkan seperti sampah. Apa yang menjadi kebanggaan daripada Rasul Paulus? Orang Farisi, ahli Taurat, ya kan, anggota mahkamah agama, orang yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, ya, semua itu sama sekali tidak membawa keselamatan. Untuk itulah makanya Rasul Paulus mengatakan semuanya itu sampah itu sesuatu yang tidak berguna, ya, karena semua itu tidak membawa keselamatan. Sekali lagi, jadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, keselamatanlah yang menjadi prioritas utamanya. Untuk itu maka dapat kita lihat betapa hebatnya Rasul Paulus itu dipakai oleh Tuhan.
Ya, yang menjadi fokus atau pusat perhatian kita adalah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, ya, mengasihi sesama, melakukan penginjilan akan makin banyak manusia bisa diselamatkan, ya. Rasul Paulus dapat membuang semua keduniawiannya dan dia hanya berfokus pada Tuhan. Ya. Kita lihat bahwa apa yang baru saja saya paparkan itu sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus yang walaupun sebagai Allah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Allah Bapa, namun Yesus dengan rendah hati dan taat mau menjalankan semua misi yang telah Allah Bapa rancangkan, yaitu penebusan dosa manusia. Jadi kalau kita mau menjalankan firman Tuhan secara seutuhnya, kiranya kita juga akan dapat mencapai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Inilah yang menjadi bahan perenungan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mencari orang-orang yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami dapat mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, yaitu tentang Tuhan yang mencari orang-orang yang taat. Tuhan Roh Kudus, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang taat sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Memang kerap kali kami tidak dapat mentaati firman-Mu, tetapi mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang taat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kini saatnya mari kita menyembah Tuhan kembali. Kita arahkan hati kita, kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami yang masih tetap diberi kesempatan untuk Tuhan, untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami ini dapat memberkati sesama kami Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai hidup kami Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh
Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami sudah di penghujung acara ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka di dalam hati-Mu Tuhan. Satu pujian penyembahan kami angkat Tuhan. Teramat baik. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bernyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Inilah hidup kami Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguhlah yang teramat baik Tuhan. Dengan apa kami akan membalasnya Tuhan? Hanya ini Tuhan, pujian penyembahan yang keluar dari hati kami Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.